Shalom saudaraku sekalian, judul renungan ini adalah keberadaan Allah. Ada banyak argumen kuat tentang keberadaan Allah. Di antaranya adalah alam semesta. Karena ada alam semesta berarti harus ada Allah penciptanya. Lalu adanya desain alam semesta, yang berarti harus ada perancangnya. Sifat dan karakter manusia yang unik menunjukkan bahwa adanya Allah yang relasional. Adanya moralitas menunjukkan Allah yang telah menetapkan standar moralitas itu bagi manusia. Tapi kita lihat apa yang Daud katakan dalam Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Di sini Daud mengatakan bahwa orang-orang yang menyangkal keberadaan Allah adalah bodoh. Kata yang tepat dari bahasa aslinya adalah menunjukkan bodoh secara moral. Daud menunjukkan kepada bukti nyata bahwa Allah itu ada, yaitu dengan menunjuk pada ciptaan dan hati nurani manusia. Memang ada orang-orang yang bersikeras menyangkal keberadaan Allah. Meskipun demikian, penyangkalan mereka tidak menghapus keberadaan Allah dari alam semesta. Malahan di sini Daud menyebut mereka sebagai orang bodoh yang mengaku bijaksana. Kata Ibrani yang menunjuk pada kata bodoh dalam Mazmur ini adalah menunjukkan kata yang menyiratkan penyimpangan yang agresif. Saudara, orang-orang yang mengingkari Allah ini disebut bodoh. Mengapa? Karena mereka menyangkal pribadi yang sudah jelas ada. Mereka menyangkal pada hal-hal yang ada di alam semesta ini luar biasa. Tetapi mereka tidak mau memikirkan siapa yang telah menyebabkan adanya alam semesta ini. Mereka juga menyangkal otoritas tertinggi atas alam semesta ini. Mereka percaya hanya pada hal-hal yang bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Mereka menganggap bahwa tidak ada Allah dan mereka menolak untuk percaya meskipun sudah ada banyak bukti kuat mengenai keberadaan Allah yang disampaikan kepada mereka. Ketika kita berbicara dengan orang yang menyangkal Allah, kita seharusnya tidak hanya berbicara dengan kepala mereka, tetapi juga dengan hatinya. Kita manusia dilahirkan di dalam dosa dan karenanya berpotensi untuk melakukan kejahatan. Coba perhatikan, tidak ada yang harus mengajar seorang anak untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi bagaimana mereka kemudian melakukan hal tersebut? Seringkali lebih mudah bagi kita mendorong orang lain melakukan hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Dan juga banyak dari perbuatan baik kita pun diwarnai dengan motivasi yang egois. Daud tidak hanya menganggap apa yang dikatakan oleh penyangkal Allah itu sebagai hal yang penting. Kenapa? Karena di dalam hatinya orang tersebut juga mengatakan hal yang sama. Daud di sini mengingatkan kita, mungkin saja seseorang mengatakan dalam benaknya bahwa Allah itu ada, namun mengingkari di dalam hati dan kehidupannya. Seorang mungkin percaya pada Allah pada saat diangkat di dalam bentuk-bentuk teori. Namun orang yang sama bisa saja menjadi seorang yang ateis praktis di dalam caranya dia hidup. Karena itu saudara, buat setiap orang percaya, mari gunakan waktu yang ada untuk mengabarkan Injil Tuhan. Pandanglah ke ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Berikan dirimu untuk menjadi alat Allah yang menuai jiwa-jiwa ini untuk mengenal dan menerima Dia. Tetaplah semangat dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Allah itu ada. Tuhan memberkati.